warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Rentika Putri dari jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Medan, Sumatera Utara. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perkembangan hewan, kepada Bu Syukria MSc. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan dan organ-organ yang berhubungan dengan saluran cerna. Sistem pencernaan adalah suatu saluran jalan makanan atau nutrisi dari masuk sampai keluar. Secara anatomis, sistem pencernaan disebut juga dengan sistem digestivus yang terdiri dari berbagai macam organ dari rongga mulut sampai anus. Saluran pencernaan dikendalikan oleh saraf simpatif melalui susunan saraf otonom. Saluran pencernaan dipengaruhi juga oleh saraf intrinsik. Sistem pencernaan terdiri dari saluran cerna yaitu rongga mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Struktur umum dari sistem pencernaan terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, alimentary channel atau organ utama adalah yang terdiri dari mulut, lambung, esofagus, dan usus. Yang kedua, ada aksesoris organ, adalah organ di luar sistem pencernaan akan tetapi memiliki peran penting dalam sistem pencernaan makanan. Saluran cerna pada umumnya memiliki ciri struktural umum yang tertentu. Saluran tersebut ialah suatu tabung rongga yang terdiri dari lumen yang bervariasi atau dikelilingi dengan dinding-dinding yang terdiri dari 4 lapisan, yaitu yang pertama mukosa, submukosa, muscularis, dan serosa. Ada juga fisiologi dari pencernaan. Fungsi utama dari sistem pencernaan adalah menyediakan nutrisi bagi tubuh atau mengeluarkan sisa atau ekresi atau eliminasi. Fungsi ini dapat berjalan melalui 4 proses utama. Yang pertama, ingesti, memakan atau menelan, ialah proses memasukkan makanan ke dalam mulut, mengunyah atau menelannya, dan mengubah materi makanan dari yang tidak dapat diabsorpsi menjadi materi yang dapat diabsorpsi. Proses tersebut dilakukan melalui mulut maupun lambung. Proses digesti tersebut secara kimiawi melibatkan enzim pencernaan. Yang ketiga, ada absorpsi atau penyerapan, adalah proses penyerapan absorpsi zat-zat gizi melalui fili-fili usus ke dalam vaskuler atau kemudian ditransport sampai ke tingkat sel. Yang keempat, ada eliminasi, yaitu proses pengeluaran sisa makanan yang tidak diabsorpsi melalui mekanisme defekasi atau BAB. Organ-organ pencernaan dimulai dari mulut. Di mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut terdapat organ-organ pelengkap, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang pertama, gigi. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain yang mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkannya ke dalam kerongkongan atau esofagus. Yang kedua, bagian luar lidah terdiri dari papilah, yaitu tonjolan-tonjolan yang berfungsi sebagai mencengkram makanan dan mengenali rasa. Sementara itu, kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan di bawah rahang bawah menghasilkan air liur ke dalam mulut. Air liur berfungsi
berperan penting untuk memecah makanan, melembabkannya, dan membuatnya lebih mudah untuk ditelan. Gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke belakang tenggorokan. Pada persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan terdapat katup bernama epiglotis yang mencegah makanan masuk ke dalam sistem pencernaan. Selanjutnya masuk ke kerongkongan atau esofagus. Saluran tersebut jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju sistem pencernaan, selanjutnya ke dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sphinkter atau otot-otot berbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke dalam lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Makanan diolah menjadi beberapa bagian-bagian kecil dalam bentuk setengah padat yang disebut dengan kim. Setelah proses pencernaan selesai, kim akan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui otot-otot yang berbentuk cincin yang disebut dengan sphincter pylorus. Dan sphincter pylorus itu terletak antara lambung bawah dan bagian-bagian utama usus halus yang disebut dengan duodenum atau usus 12 jari. Sebagian besar makanan baru meninggalkan perut hingga 4 jam setelah makan. Selanjutnya, proses yang terjadi pada usus halus dalam sistem pencernaan manusia. Proses penguraian makanan menjadi lemak yang lebih kecil telah selesai di sini oleh tubuh. Usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Dinding bagian dalam dari usus kecil yang ditutupi oleh tonjolan yang disebut fibula. Tonjolan-tonjolan tersebut meningkatkan luas permukaan usus halus secara besar-besaran sehingga penyerapan zat yang lebih maksimal. Selanjutnya, proses yang terjadi pada usus besar. Saluran tersebut dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Dan usus yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Ada kolon. Kolon adalah tempat cairan dan garam yang diserap dan memanjang dari sektum ke rektum. Fungsi utama dari usus besar adalah membuang air dan mineral, elektrolit dari amfas makanan yang tidak dicerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri pada dalam usus besar membantu memecahkan bahan yang tidak dicerna tersebut. Selanjutnya yang terakhir menuju rektum atau anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat Anda merasa mulas dan ingin membuang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Anus tersebut adalah bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar.
Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali Anda untuk mengatur pengeluaran feses. Baiklah, sekian dari pemaparan materi saya yang berjudul Sistem Pencernaan dan Organ-organ yang berhubungan dengan saluran cerna. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.